Banyak cara dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran berbisnis di kalangan anak muda. Salah satunya seperti dilakukan oleh Lapak Cimahi atau LACI yang merupakan wadah atau komunitas tempat menampung ide-ide kreatif kaum muda. Komunitas yang beranggotakan mayoritas pelajar ini mulai merintis usahanya sejak 6 bulan lalu dan kini sudah bisa menghasilkan produk unggulan seperti merchandise, makanan, atau fashion. Di LACI sendiri komunitas yang mayoritasnya pelajar yang diwadahi untuk belajar berbisnis di sini, dan setelah belajar berbisnis dikasih teori dan sebagainya, kita pun ada mentoring dan ada investasi. Kita ada investor, jadi ada investor yang selaku investor dan selaku pembimbing kita gitu. Jadi selain belajar teori, kita pun belajar prakteknya di sini gitu, di Lapak Cimahi ini. Kalau untuk dibentuknya sendiri, kita hampir baru 6 bulan sih, 6 bulan pembentukan Lapak Cimahi ini. Nah, kalau untuk produk-produknya sendiri, di sini ada 8 unit bisnis, yang mana yang pertama tuh ada bisnis cemilan, itu ada di depan. Cemilan tuh kita baru ada 2 produk dari cemilan tersebut. Yang pertama ada keripik jamur, yang kedua ada keripik kaca. Tuh, kalau untuk keripik jamurnya, kita dari pembibitan dari 0% itu sampai pengemasan sampai barang jadi kayak gini kita kelola sendiri gitu. Yang kedua ada merchandise pakaian, merchandise masker, merchandise sekolah, yang mana kita baru menguasai 1 sekolah gitu. Targetnya ke depannya setiap sekolah di Cimahi atau setiap sekolah di Jawa Barat kita kuasain gitu. Nah, yang ketiga ada Pokapoint. Nah, Pokapoint ini apa? Pokapoint ini adalah poster kayu yang merupakan hiasan gitu ya. Buat contohnya seperti ini. Ini dari barang bahannya tuh dari kayu dan ditempel dengan poster gitu buat hiasan-hiasan, entah di kamar, entah di ruang publik dan manapun. Yang keempat ada tas laptop. Tas laptop ini bisa desainnya itu bisa custom atau misalkan bisa memang kita yang desain gitu. Jadi bisa custom, dan ini produksinya hasil sendiri. Di LACI sendiri udah kayak perusahaan ya. Jadi kita dibudayakan untuk secara strukturalnya sudah jelas, ada direktur, ada bagian finance, ada marketing, terus ada bagian operasional. Nah, saya sendiri di sini sebagai direkturnya, dan ada untuk marketingnya ada Bagas selaku pelajar juga. Semua strukturnya itu merupakan pelajar gitu. Nah, kami menghimpun setiap unit bisnis, lalu kami mulai memasarkan, mulai memperkenalkan ke publik melalui Instagram, lalu melalui akun-akun sosial media lainnya. Dan Lapak Cimahi sendiri memiliki tim marketing yang bertugas untuk mencari pasar dan bertugas juga untuk menciptakan ruang publik yang agar bisa menciptakan interaksi antara unit bisnis yang kami himpun dengan para calon konsumen. Perkenalkan, nama saya Raden Raka Abdul Kamal Syafaat, dan saya di sini koordinator dari Kopi Kapitano. Sebenarnya alasan saya masuk ikut gabung di batch 1 LACI ini karena emang bener-bener ibaratnya kayak ini tuh anak-anak muda gitu, ibaratnya pelajar gitu, yang kalau bisa kita gabung ke komunitas lain kan istilahnya old mind ya, kayak ibu-ibu dan lain-lain, tapi ini kayak new mindnya gitu, anak muda. Nah, ini yang dibutuhin banget sama Kota Cimahi. Jadi kedepannya ini bakal lanjut batch 2, batch 3, batch 4. Jadi siapapun juga punya hak buat ikutan di sini. Jadi udah nggak ada keterbatasan lagi kalau anak muda tuh, aduh gimana ya nggak punya teman dan lain-lain. Kita di sini welcome banget gitu. Paling itu sih, jadi lebih enak gitu kalau sama-sama anak muda gitu. Oke, alhamdulillah untuk Lapak Cimahi sendiri kemarin tuh sudah beberapa kali mensponsori acara-acara di Kota Cimahi. Nah, kedepannya karena kita masih terdiri dari 10 orang, yaitu batch 1, kedepannya kita akan insya Allah sama para mentor juga. Yang pertama mentornya ada Kang Aldila, ada Kang Eki, ada Kang Gia, akan membuka batch kedua yang mana pelajar-pelajar, mahasiswa, dan pemuda-pemuda di Kota Cimahi bisa meluapkan ide bisnisnya, dan jika ada bisnis yang memang benar-benar belum ada atau yang berpotensi gitu ya, itu bisa menjadikan
dia masuk ke batch 2. Jadi kita akan open recruitment untuk batch 2 untuk orang-orang pemuda-pemuda yang mempunyai ide bisnis, dituangkan lewat bisnis model canvas, dipresentasikan ke para investor-investor, dan kita juga bakal mewujudkan cita-cita anak-anak yang mempunyai cita-cita untuk mempunyai bisnisnya, mempunyai perusahaan atau apapun. Dan kedepannya juga kita bakal dari Lapak Cimahi itu bakal membimbing UMKM di Kota Cimahi, mengadakan seminar, mengadakan pelatihan-pelatihan. Seharusnya UMKM yang baik itu seperti apa, terus misalkan kayak untuk pendataan cash flow atau keuangan yang benar mengelolanya itu seperti apa, nanti kita akan adakan seminar dan kita bakal memelekkan gitu ya, atau membuka mata para pelajar-pelajar mahasiswa di Kota Cimahi bahwa pelajar dan mahasiswa itu bisa mempunyai bisnisnya dari sekarang gitu. Jadi tidak menunggu tua dengan karena untuk menghadapi bonus demografi gitu ya, bonus demografi yang mana kedepannya bakal dikuasain oleh pemuda dan bakal maraknya masa produktivitas anak muda, dan sebenarnya berbanding terbalik dengan zaman. Ketika masa produktivitasnya banyak nanti, zaman itu semakin banyak otomatisasi, antara lain pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan itu kurang untuk membutuhkan tenaga kerja. Jadi si Lapak Cimahi itu mempersiapkan agar kedepannya tuh pemuda-pemuda, pelajar-pelajar tuh bisa berdiri di kaki mata sendiri, tidak dituntut untuk selalu menjadi pekerja gitu. Karena kedepannya pun udah banyak otomatisasi, jadi kurangnya lowongan kerja, dan kita di Lapak Cimahi ini berusaha untuk menghadirkan lapangan kerja gitu. Sebenarnya dari Lapak Cimahi itu ada trilogi, yaitu Lapak Cimahi sendiri itu yang bergerak di bidang bisnis, yang orang-orang mau belajar bisnis itu di Lapak Cimahi. Nah, 2 lagi itu ada gerakan sosial. Kita juga udah ada gerakan sosialnya, yaitu Cimahi Bergerak. Cimahi Bergerak kemarin hampir mendonasikan sekitar 100 jutaan untuk Kota Cimahi. Dan yang satu lagi ada program edukasi dan sosial juga, yaitu program Cimahi Bisa. Nah, alhamdulillah kemarin udah 450 pendaftar. Dalam tahap penyeleksian udah jadi 140, dan sekarang sudah menjadi 50 pemenang beasiswa. Nah, tahap yang lagi dilaksanakan di beasiswa Cimahi Bisa ini sekarang lagi tahap untuk penyeleksian 10 terbaik. Yang 50 ini pemenang, tapi ada 10 terbaik yang bakal nanti memenangkan hadiah lebih gitu dari Cimahi Bisa. Jadi kalau di Lapak Cimahi itu tidak terlepas dari 2 organisasi lainnya, yaitu Cimahi Bisa untuk program edukasi dan sosial, dan yang satu lagi Cimahi Bergerak untuk program pure sosial gitu, untuk berbagi, untuk kemanusiaan gitu. Jadi ada Lapak Cimahi, ada Cimahi Bisa, dan ada Cimahi Bergerak. Saya kebetulan ada di Komisi 2 yang membenahi tentang keuangan dan perekonomian Kota Cimahi. Dengan adanya LACI ini justru sangat luar biasa. Kenapa saya langsung sidak ke lokasi? Karena saya sering mendengar dari anak-anak muda, maksudnya ada LACI. Kita kan penasaran LACI itu apa? Ternyata luar biasa. Di LACI ini seanak muda seumuran SMA gitu sudah bisa berbicara cash flow, sudah bisa berbicara investasi dan sebagainya. Ini luar biasa. Ini potensi yang sangat luar biasa yang perlu perlakuan khusus dari pemerintahan Kota Cimahi, juga nanti dari DPR Cimahi mungkin nanti akan memanggil khusus kepada LACI untuk ngobrol, sharing ke depan bagaimana ke depannya, karena pada hari ini jarang. Kalau UMKM ibu-ibu banyak sih di mana-mana ya. Tapi kalau yang namanya anak muda sudah berkreasi, biasanya anak muda tuh terkenalnya dengan main, menghabiskan waktu dan sebagainya. Tapi anak muda yang ada di LACI ini semua luar biasa, mereka sudah mempunyai usaha. Raka tadi misalnya sudah mempunyai seperti ini, sudah mempunyai karya dan sebagainya. Ini kan luar biasa. Kang Sultan dan yang lainnya mempunyai Cemilin dan sebagainya, ini luar biasa sekali. Nah, ini perlu perhatian khusus lah dari pemerintahan Kota Cimahi. Biasanya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM dan sebagainya mencari di mana sih UMKM dan sebagainya. Kadang-kadang data juga tidak terlalu akurat. Nah, pada ini LACI pada hari ini sudah sangat akurat. Ada kantornya, ada produknya, ada prosesnya juga ada, himpunannya juga ada, bahkan sudah terstruktur kayak perusahaan dari mulai direktur atau manajer dan sebagainya sampai ke bawah. Ini hal yang terobosan luar biasa di Kota Cimahi. Dulu saya
sempat menang jadi pemuda pelopor melalui Yayasan Zulfikar saya. Pada hari ini orang-orang seperti ini sebetulnya, anak-anak seperti ini harapan bangsa yang bisa menjadi harapan kita ke depan, gitu. Karena sekali lagi bahwa sekarang sangat jarang pemuda yang sudah berpikir ekonomi dan sebagainya. Di sisi lain mereka dituntut untuk berprestasi dalam bidang pendidikan, tapi di sisi lain mereka bisa berkarya, ini yang luar biasa. Jadi bisa hidup dalam berbagai sisi gitu, ini luar biasa. Mainnya iya, usahanya iya, belajarnya iya. Kami berharap, ya saya berdoa mudah-mudahan inilah generasi kita ke depan. Generasi yang bisa membawa Cimahi lebih makmur, lebih sejahtera. Karena saya ingin konsep awal almarhum Pak Ito Oktohija bahwa Cimahi ini akan menjadi kota jasa. Mudah-mudahan bisa diwujudkan oleh mereka. Bisa saja potensinya ada di KBB dan sebagainya. Tapi produksinya kita, kalau kata anak muda tadi saya dengar, kumacaranya Cimahi jadi Singapurnya. Kan gitu ya. Cimahi ini lahan yang sempit. Nggak bisa kita bercocok tanam tanpa rekayasa. Harus dengan rekayasa, dengan hidroponik dan sebagainya. Nah, ini, anak-anak ini merupakan anak-anak unggulan, anak-anak emas menjadi harapan bangsa. Tadi berbicara sudah Indonesia, apalagi ada investor dan sebagainya. Mudah-mudahan investor yang sementara ini yang sering memberikan masukan dan sebagainya, sering memberikan pendidikan, ini tidak bosan. Dan mudah-mudahan benar-benar menjadi kader-kader bangsa yang bisa menjadi harapan, bukan hanya harapan orang tua, bukan hanya harapan di sekitar kecil, tapi mudah-mudahan menjadi harapan bangsa yang luas, gitu ya. Berbicara pada hari ini dari Cimahi, mudah-mudahan nanti bisa lebih luas lagi ke masa yang akan datang. Tapi saya harap selaku di Komisi 2, ya nanti saya ingin sharing menggali investor, mudah-mudahan ini terkuak nih, agak menggelitik ke saya. Anak kecil sudah bisa berbicara investor. Kenapa saya berbicara anak kecil? Karena saya udah tua mungkin ya. Nah, nanti kita akan gali investor seperti apa sih? Mudah-mudahan betul-betul bisa membawa investor kepada pembangunan kota Cimahi. Sementara ini yang kota jasa hanya sebatas baru sebatas bahasa saja lah Cimahi kota jasa. Baru sebatas bahasa saja Cimahinya UMKM-nya besar dan sebagainya. Realitanya kadang-kadang kita juga agak abstrak. Mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya inisiator dari anak-anak pelajar ini, dari anak-anak Laci ini betul-betul menjadi inisiator kita ke depan untuk kemajuan kota Cimahi. Dan kita berharap sekali lagi bahwa calon-calon eksekutif, legislatif yang ada, ini mereka-mereka semua lah yang punya potensi ke depan. Mudah-mudahan seperti itu. Itu harapan saya, dan insya Allah kenapa saya akan mengundang khusus nanti dengan Komisi 2, saya ingin menggali, karena Cimahi pada hari ini butuh investor, butuh investasi. Kota kecil tapi butuh investasi karena untuk mempertahankan keberadaan kota Cimahinya. Jangan sampai degradasi lagi Cimahi ini. Hanya 3 kecamatan, PAD-nya kecil, ya pasti degradasi. Nah, ini ada upaya bagaimana caranya bahwa Cimahi ini bisa bertahan dan terus bisa maju, PAD-nya bisa meningkat. Yang mudah-mudahan syariatnya melalui anak-anak yang ada di Laci ini juga tidak menutup kemungkinan bisa memberikan sumbangsi terhadap kemajuan PAD kita. Berbicara grade A, mungkin ini grade A Laci nih. Nanti grade B-nya ada grade B-nya. Mudah-mudahan bukan tidak cukup hanya 10 orang di sini. Mudah-mudahan bisa terus menjamur gitu ya. Enggak apa-apa misalnya wadahnya tetap Laci. Tapi bagaimana caranya Laci ini semakin besar, semakin berkembang. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kiat-kiatnya yang pertama, jaga konsistensi. Jangan karena jenuh gitu ya. Aduh, belum apa-apa misalnya usaha ini, kurang laku dan sebagainya. Jaga konsistensi, motivasi usaha seperti itu. Jangan lupa juga niatkan dalam upaya ibadah kepada Allah SWT juga gitu ya. Kenapa demikian? Karena itu yang akan menguatkan kita. Terus tadi berbicara betul manajemennya harus rapi. Harus berbicara manajemen yang rapi itu seperti apa. Tadi sudah mempunyai konsep. Makanya saya tidak ragu kalau untuk manajemen, kalau sudah berbicara anak-anak sudah bisa berbicara cash flow. Saya berbicara cash flow itu lulusan S1 di proyek baru bisa berbicara cash flow. Ini baru SMA-an gitu ya, sudah bisa berbicara cash flow dan sebagainya. Ini luar biasa. Makanya saya bangga dengan kalian. Pertahankan, jangan sampai mundur di tengah jalan ya, karena pasti rongrongan itu, hantaman itu pasti ada ya, kecemburuan itu pasti ada. Nah, bagaimana caranya bahwa Laci ini menjadi magnetnya para pemuda yang ada di kota Cimahi. Jadi aina sementara banyak yang nganggur, lulusan sekolah dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa kerjasama dengan dinas tenaga kerja, dengan dinas UMKM yang ada di kota Cimahi. Tenaga kerja itu model kieu gitu tah. Hasilnya aya, produknya aya. Entong tidak harus melihat potensi gitu. Nah, ini sudah produknya ada nih, segala macam. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah, nanti kalau Komisi 2 juga akan menyandingkan dengan dinas, bukan hanya dinas UMKM dan sebagainya, tapi dengan dinas tenaga kerja juga. Ini pionir loh. Ini pionir pemuda
penggerak yang ada di Kota Cimahi. Iya, pemuda Polporte Mandalika sebetulnya mah. Itu mah.